seperti itu gue kepikiran pas lihat ke YouTube, terus gue langsung download game ini. Sebelum menunggu, kalian tunggu ya. Sambil menunggu, kita lihat video. Pastinya kita bakal lihat video. Dan ini video panjangku nih ya, video panjang. Ataupun tidak, enggak tahu juga. Cuman mau nanya ya, gua nggak tahu ini game apa nih yang ini nih. Sing genteng. Iya, tapi gua gak tahu cara mainnya. Gua nggak tahu mencet apa. Kita main sambil menunggu, kita harus main ini. Nah, sebenarnya gue nggak liatin kalau ke ininya POV kalian ditaruh di sini. Sudah nah, di sini. Karena HP gue nggak like di situ ya. Mau sama di mana? Di sini sedikit ya. Ini dia nih yang bakal kita lawan raja. Ini adalah kita. Ini adalah pasukannya. Ini juga. Nah, tapi kok. Oh iya, sabar. Entah kenapa usukan lukis terus ya. Apa? Nggak bisa nih kayaknya. Shock mirror. Lah. Ini mainin aja nggak apa-apa. Yang dulu pernah kayaknya gue main ini, tapi ini pas satunya kayaknya. Pas kedua nih ini pastinya. Kan, ini beda ini tapi padahal sama aja coy. Lagu-lagunya berkembang pastinya. Gue dapet ide ini dari orang ya YouTube, tapi mohon maaf ya. Aku cuman mau mainin game yang sama bang. Gue mau mainin itu game. Nah ini, nah sama tempatnya. Gue kenal tempat ini nih di sini. Tempat ini. Di sini ada kotor. Bisa pakai sabun. Ya, by the way kalian harus tulis apa dulu baru bisa. Nah, ini abang pakai yang ini malahan. Nah, ini ada review gak sih update barunya? Banyak juga map-nya. Wih, banyak juga map-nya. Ini map 1 tapi gue mau keluar sebentar. Nah, yang pertama kita harus ke mana ya? Gua harus ke menu. Bukan, tapi gua harus ke menu utama dulu. Gua nggak mau jadi laba-laba hijau kayak bulat kayak gitu loh. Oke, tapi aku butuh ke nah, keluar dulu game. Terus masuk lagi. Gua mau custom dulu. Hello katanya. Ya hello. Tapi kenapa L ini tulisannya?
Yap, kataku kan video panjang. Ya ini panjang. Gimana ya? Nah ini tempatnya nih. Tempat harusnya sih ini loading. Tapi gue suka banget dijamin kalau tempat ini nih. Nah, jet kan. Gue cuma mau jadi laba-laba kecak. Oke, aku pindah tempat 2 aja. Kocok kok. Bayangin lah, pakai level 2 tuh harus. Bayangin level 2 harus pakai duit. Bayangin level 2 pakai duit. Levelnya pakai duit, cocok. Aku cuma nggak tahu tapi. Yuk, aku mau jadi laba-laba, gak jadi laba-laba bulat, tapi ya apa lah. Oke. Emang kayak gini kenapa alasannya aku kayak buat aku sih ya jadi laba-laba bulat, tapi walaupun kontrolnya susah sih. Cuma aku menu utama. Nah ini aku dulu udah cari loh. Nah ini nih kostumnya nih. Masalahnya cuman gue cuman kostum topping cuman ya nih cuman ini loh gue punya. Enggak, dan aku cuman mau bilang apa nih? Nah iya kan, gue cuman butuh ini cuma tadi tuh. Oh, bagus. Nggak boleh berlebat. Gue cuman butuh bulu. Dari siapa? Gue pakein dulu. Ini nih warna hitam aja. Biar kelihatan pakai baju kan? Iya kan? Nah ini tapi aku nggak tahu nih apa. Gue nggak perlu buntut ya. Butuh sebenarnya tapi nggak butuh buntut ya. Kasih paham bos. Oke. Bos. Kasih paham bos. Aku cuma butuh warna mata, tapi ini mata apa? Tapi ini kok jadi warna merah ya? Enggak sih? Oh, boleh warna putih lah. Ya. Setidaknya keren. Nah ini gue butuh nih sebelumnya. Oke, enggak. Kalian pasti udah tahu ya kan pada kali. Kalian pastinya udah tahu kan pada kali. Cuman butuh warna putih. Ini aja, ini. Sabar loh. Ini loh masalah kayak gini punya mood. Udah. Nah ini baru nih. Ini pacaran sudah. Oh iya. Nah ini tutorial harusnya ada, tapi aku udah gak butuh tutorial. Aku mau.
Jam malam ya? Seru. Putih. Cuma nanya. Ini gue pernah cobain tapi nggak bisa. Ini Putih cuma kena gitu doang, Pak. Pak, Nanti kan? Ini kayak sabun loh. Waduh. Jaring kan bisa kan? Sedikit lagi, wap. Oke, dapat. Nggak beruntung terus ya. Dapat. Ini kok lama betul ya jalannya. Bro, ayolah bro. Kenapa pakainya ya? Soalnya pakai di video cards. Penting. Ini mau kocok. Anjay, gue langsung salto kocok. Salto di bossing. Aduh, mana? Jangan. Daun. Nah, sih. Pecahin. Itu bukan. Ini jangan bikin aku lebih, tapi ini jangan langsung. Fokus ya ini kayak ini. Kan tahu. Balik. Sebenarnya untuk sampai oke. Nah, ini masalahnya, tapi gue nggak bisa main gocek. Kok turun sana? Deh.
Nah gitu cara mainnya ya. Terus itu tapi banyak tuh ya, harus simpan dulu. Kan ada support lain kan, harus main support pak. Terus ikut cok. Gue pernah untuk kayak gini untuk bawain. Bukan kayak gini. Apa? Ini. Gue kayak kereta kuda dah. Sini. Tahu di mana? Kenapa? Terus pada main gitu. Udah tuh sekolah sabun. Oke. Ini tidak penting kan? Nih. Tapi kelihatan dulu katanya. Ya, hilang. Bang, tambahin pohon kelapa bang, tambahin pohon kelapa bang, tambahin pohon kelapa bang, tambahin pohon kelapa bang, please. Buset, banyak banget yang request pohon kelapa ya. Kalian gak takut ketimpa buah kelapanya kah? Oke deh, karena banyak yang request, gue bakal buatin pohon kelapanya dan bakal gue spill gimana cara dapetinnya di game si Dentis ini guys. BTW, buat yang belum tahu, gue lagi bikin game dimana kalian bisa bersihin makhluk laut dari barnacle. Bang, sekalian ajarin 3D model dong. Boleh. Kalian percaya nggak? Sebenarnya 3D modeling itu konsep paling sederhananya kalian itu nyambung-nyambungin titik sampai berbentuk suatu objek, guys. Sini gue contohin. Contoh, ada objek kotak kayak gini. Pada dasarnya, dia punya titik-titik yang membuat dia jadi kotak, guys. Kalau kalian tarik titiknya, dia bakal berubah bentuk. Kalau kalian tambahin titiknya, dia juga akan berubah bentuk. Nah, sisanya tinggal kalian geser-geser aja si titik ini biar jadi objek yang kalian pengen. Nah, itu juga yang gue terapin ketika bikin pohon kelapa ini, guys. Dan sekarang udah ada di pulau kecil kita, guys. Buat dapetin pohon kelapa ini, kalian harus kumpulin item dari gacha, terus kalian craft deh. Emang crafting sistemnya udah jadi, bang? Hehe, ya belum. Bang, tambahin pohon kelapa, bang, tambahin pohon kelapa, bang. Jadi suatu hari di saat SpongeBob sedang membentuk daging cincang menjadi sebuah patty, di saat dia sudah selesai, SpongeBob ini iseng coy. Dia membentuk daging sisa cetakan patty yang tadi menjadi berbagai bentuk, mulai dari topi, Gary, bahkan sampai telepon yang bisa berdering coy. Nah, di saat kegabutannya ini, tanpa sengaja SpongeBob menciptakan sebuah sosis coy. Dan di sini SpongeBob punya ide untuk membuat hotdogs. Dan ketika sudah jadi, SpongeBob memamerkannya ke Tuan Crab dan meminta Tuan Crab untuk menambahkan hotdog yang rasanya mirip Krabby Patty ini ke daftar menu. Awalnya Tuan Crab nggak tertarik coy, tapi setelah tahu jika ini terbuat dari bahan sisa, Tuan Crab langsung jadi tertarik coy. Nah, ketika ada pelanggan yang datang ke Krusty Krab, dia bingung karena meja kasirnya kosong, karena ternyata Squidward sedang berdiri di luar sembari merenungi hidupnya yang menyedihkan. Bingung dong ini pelanggannya, perasaan tulisan di luar tulisannya bukan deh. Dan akhirnya ketika pelanggan ini mengintip ke arah dapur, dia melihat Tuan Crab dan SpongeBob yang sedang memperagakan cara memasak sosis. Penasaran dong si ikan ini, apaan tuh, kayaknya menarik.
apakah itu dijual? Dan dari sinilah Tuan Crab tahu jika makanan ini ada peminatnya. Nah, ketika si ikan ini membawa sosis sembari melewati pelanggan yang lain auto penasaran, Pak. Karena ternyata mereka sudah mulai bosan dengan Krabby Patty. Nah, mengetahui jika Krusty Krab sekarang jualan hotdog, mereka langsung memesan hotdogs ini, Pak. Dan akhirnya Tuan Crab menambahkan makanan ini ke daftar menu dengan nama Krusty Dog seharga $3,99. Dan jika ditambah keju menjadi $4,99. Atau kalau dirupiahin itu 67.000 buat yang biasa dan 84.000 untuk yang pakai keju. Ini harganya lebih mahal 2 kali lipat dibanding Krabby Patty yang harganya cuma $2, Pak. Yang padahal rasanya itu sama persis seperti Krabby Patty, cuma beda bentuk doang, coy. Nah, tapi walaupun rasanya sama, Krusty Dogs ini laku keras, Pak. Sampai-sampai karena saking lakunya, Tuan Crab mencoret Krabby Patty dari daftar menu. Shock dong SpongeBob. Dan akhirnya dia pingsan, coy. Nah, ketika SpongeBob udah siuman, SpongeBob bingung karena alat pemanggang Krabby Patty-nya menghilang karena ternyata udah dibuang sama Tuan Crab dan sekarang diganti menjadi alat pemanggang sosis, coy. Sedih dong SpongeBob. Yang akhirnya dia curhat ke Squidward. Nah, tapi di saat sedang curhat, ternyata nasibnya Squidward jauh lebih menyedihkan, Pak. Karena gara-gara menu baru ini, karena Squidward disuruh cosplay Krusty Dogs di depan restoran. Kasian banget, coy, sampai ditendang bocil. Nah, ketika SpongeBob meminta Tuan Crab untuk mengembalikan Krabby Patty ke daftar menu, Tuan Crab menolaknya dan malah mengganti nama Krusty Krab menjadi Krusty Dog. Wah dong SpongeBob. Yang akhirnya ketika SpongeBob menyajikan Krusty Dog ke para pelanggan, dia berbisik ke setiap pelanggan bahwa Krusty Dogs ini terbuat dari bahan yang menjijikan dan tidak sehat. Sampai-sampai SpongeBob dan Squidward bekerja sama untuk membuat drama keracunan Krusty Dogs ini, Pak. Tapi ternyata para pelanggan tidak peduli dan tetap memakan Krusty Dogs ini, coy. Sampai akhirnya Squidward muak dan mengatakan kita butuh sesuatu yang bisa membuat sosis Tuan Crab meledak di wajah mereka. Dan disinilah SpongeBob punya ide, coy. Yang akhirnya dia membuat Krusty Dogs yang diisi balon. Sehingga ketika pelanggannya mau makan, Krusty Dogs ini meledak, Pak. Yang akhirnya para pelanggannya marah dan pergi meninggalkan Krusty Dogs ini. Nah, di endingnya Krusty Krab kembali seperti semula dengan menjual Krabby Patty. Tapi nasibnya Squidward ternyata nggak berubah, coy. Sekarang dia malah disuruh cosplay Krabby Patty di depan restoran. Kasian bener emang ini Squidward. Jadi suatu hari Kamu serius mau nyalahin aku atas semua yang orang lain juga lakuin? Kamu bahkan gak kenal dia. Kamu juga gak tahu kan gimana orang itu. Jadi suatu hari di saat SpongeBob sedang Jadi suatu hari Sasuke ingin diajari. Langsung kasih SpongeBob. Jadi suatu hari di saat sedang santai sembari menonton TV, tiba-tiba jadi suatu hari di saat SpongeBob sedang Pak. Jadi di saat ujian Chuninta pertama dimulai, di saat pertama Jadi suatu hari sebelum SpongeBob bekerja di Krusty Krab, alias di sini SpongeBob masih nganggur, dia bangun pagi dan bersiap-siap untuk mendaftar kerja di Krusty Krab, Pak. Karena Krusty Krab sedang membuka lowongan pekerjaan untuk bagian dapur. Oh ya, BTW Squidward udah duluan kerja di Krusty Krab, coy. Nah, setelah SpongeBob sudah memakai celana dan olahraga tipis-tipis, gak tipis-tipis juga sih sebenarnya. Ini olahraga imut, coy. Ngangkat boneka. Akhirnya dengan penuh semangat SpongeBob pergi ke Krusty Krab. Tapi sesamanya SpongeBob di depan Krusty Krab, tiba-tiba SpongeBob kehilangan kepercayaan dirinya, Pak. Tapi di saat SpongeBob mau kabur, tiba-tiba ada Patrick yang menghalangi SpongeBob dan meyakinkan SpongeBob bahwa SpongeBob layak mendapatkan pekerjaan di Krusty Krab. Dan disinilah kepercayaan dirinya SpongeBob balik lagi, Pak. Yang akhirnya dia pergi ke Krusty Krab. Nah, di waktu yang sama, di saat Squidward sedang membersihkan coretan yang ada di kaca Krusty Krab, tiba-tiba Squidward panik karena dia tahu kalau yang bakal daftar kerja di Krusty Krab adalah SpongeBob, tetangganya Squidward yang menurutnya Squidward nyebelin banget. Dan akhirnya info locker. Tapi SpongeBob malah kesandung, coy. Yang efek kesandungnya lebay banget. Nah, karena hal inilah Tuan Crab menganggap SpongeBob tidak cekatan dan hampir tidak menerima SpongeBob sebagai karyawannya. Apalagi setelah Tuan Crab menanyakan pendapatnya Squidward yang mengatakan tidak, Tuan Crab jadi makin yakin, coy. Yang akhirnya Tuan Crab memberikan syarat yang agak tidak masuk akal ke SpongeBob jika SpongeBob ingin bekerja di Krusty Krab. Yaitu jika SpongeBob ingin diterima di Krusty Krab, SpongeBob harus mencarikan Tuan Crab spatula hidrodinamik yang kepalanya ada 3, coy. Dan di saat SpongeBob pergi ke toko untuk mencari spatula yang dimaksud, di waktu yang sama ada segerombolan ikan teri kelaparan yang datang ke Krusty Krab, coy. Yang membuat Krusty Krab jadi penuh dan kacau banget. Nah, di saat Tuan Crab dan Squidward sudah hampir menyerah menghadapi para ikan teri yang banyak banget ini, tiba-tiba SpongeBob datang dengan spatulanya yang bisa terbang dan kepalanya ada 3, coy. Yang akhirnya SpongeBob pergi ke dapur untuk memanggang daging patty, motongin sayuran, dan ngasih saus-sausan. Yang akhirnya Krabby Patty pun siap dihidangkan dan masuk ke perut ikan-ikan teri yang kelaparan ini, Pak. Nah, singkat cerita setelah semua ikan teri ini udah kenyang dan pergi, SpongeBob pun langsung diangkat menjadi koki di Krusty Krab, coy. Karena gara-gara SpongeBob, Tuan Crab memperoleh keuntungan yang luar biasa banyak, Pak. Nah, di endingnya di saat Patrick datang ke Krusty Krab dan memesan 1 Krabby Patty, tapi karena terlalu semangat, SpongeBob malah ngebuat Krabby Patty yang banyak banget, coy. Jadi suatu hari sebelum SpongeBob bekerja, jadi di pinggiran desa Konoha dan sebelum laut, ada sebuah negara kecil yang bernama Negara Sawah. Ya, sesuai namanya, ini negara isinya sawah doang, coy. Yang berarti Sayang, peringkatku telah mencapai legendari dan jadi suatu hari di saat Himawari jadi pas
Jadi di suatu hari yang indah, cerah dan damai, tiba-tiba SpongeBob ngedirin stand buat jualan di depan. Jadi di suatu hari yang indah, cerah dan damai, tiba-tiba SpongeBob ngedirin stand buat jualan di depan rumahnya, Pak. Dan tentunya ini berisik. Suatu hari yang indah, cerah dan damai, tiba-tiba SpongeBob ngedirin stand buat jualan di depan rumahnya, Pak. Dan tentunya ini berisik banget. Udah jelas ngomel-ngomel dong Squidward, tapi SpongeBob nggak peduli. Dan ternyata setelah udah jadi, SpongeBob ngedirin stand buat meniup gelembung, coy. Dengan harga 25 sen atau 4.000 rupiah untuk sekali tiup. Mahal banget, coy. Nah, mengetahui hal ini, Squidward langsung ngomong, orang bodoh mana yang mau bayar untuk meniup sebuah gelembung? Dan Patrick pun muncul, coy. Selamat pagi, Patrick. Mau meniup gelembung? Berapa harganya? Hanya 25 sen. Masuk akal. Masuk akal dari mananya, anjing. Nah, tapi karena Patrick ini nggak punya duit, jadi dia minjem 25 sen dulu ke SpongeBob untuk membeli satu tiupan gelembungnya. SpongeBob, ya gue tahu ini goblok, tapi ya udahlah ya, udah biasa juga. Nah, saat Patrick ingin meniup gelembungnya, ternyata Patrick nggak bisa, coy. Yang akhirnya dia belajar dulu ke SpongeBob dengan harga 25 sen. Yang tentunya duitnya minjem dari SpongeBob lagi, coy. Nah, ternyata meniup gelembung tidak semudah yang kita kira, Pak. Ada tekniknya, coy. Pertama, kita harus berputar, nengok ke kanan 3 kali, dorong panggul, mendarat dengan kaki kanan, dan gerakan-gerakan aneh lainnya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, Pak. Nah, barulah ketika ditiup gelembungnya jadi, coy. Ada es batu, ulat bulu, kapal selam, sampai jerapah, coy. Ya, ini katanya Patrick ya. Padahal mau udah jelas-jelas ini kandang ayam ya. Nah, di saat jerapahnya masuk ke rumahnya Squidward dan meledak, udah jelas marah dong Squidward. Nah, SpongeBob sama Patrick refleks kabur dan menutup stand meniup gelembungnya ini, coy. Tapi akhirnya mereka tetap ketahuan dan dimarahin sama Squidward. Sedih dong mereka. Tapi di saat Patrick dan SpongeBob masuk rumah, diam-diam Squidward ini penasaran dengan gelembung tiup ini, coy. Yang akhirnya diketahuan oleh SpongeBob dan disuruh untuk membayar 25 sen. Dan kalau mau Squidward bisa nambah 25 sen lagi buat ikut tutorial khusus pemula, coy. Tersinggung dong Squidward. Ya elah, nih gelembung doang pakai tutorial segala. Nih, lihat. Dan bener aja mau nyoba berkali-kali pun Squidward tetap nggak bisa, coy. Sampai akhirnya Squidward emosi karena Patrick sama SpongeBob ini ngomongin teknik mulu. Dan akhirnya dengan emosi Squidward pun mengikuti tutorialnya SpongeBob dan bener aja langsung bisa, coy. Yang hasilnya gelembungnya Squidward ini gede banget. Di sini Squidward langsung sombong dan merasa jenius, coy. Ditambah SpongeBob dan Patrick ini terus-menerus memuji Squidward sampai nari-nari, coy. Yang membuat Squidward jadi makin besar kepala, Pak. Nah, di momen membahagiakan ini, baginya Squidward, tiba-tiba gelembung yang ditiup Squidward tadi kembali dan membawa pergi rumahnya Squidward, coy. Yang akhirnya ketika hampir sampai di permukaan air, gelembungnya pecah dan rumahnya Squidward pun jatuh, coy. Jadi suatu hari saat Itachi ingin menjalankan misi memburu babi hutan, Jadi suatu hari ada ikan yang ingin membawa anaknya makan di Krusty Krab. Tapi sesamanya di Krusty Krab, ikan ini kaget karena ia mengira Krusty Krab membuka drive-thru. Yang padahal ini awalnya lubang kecil yang mau ditambal sama Tuan Krab pakai odol bekas, Pak. Tapi malah lubangnya jadi makin gede, coy. Emang luar biasa kikir ini si Tuan Krab. Nah, dari sinilah Tuan Krab punya ide untuk memanfaatkan lubang ini menjadi drive-thru low budget. Kemudian dia menyuruh SpongeBob untuk menyiapkan alat-alat pendukung drive-thru-nya ini, coy. Tapi ketika SpongeBob udah beli semua alat yang dibutuhkan, mikrofon, papan menu, dan petunjuk arah, Tuan Krab malah menolak semua alatnya SpongeBob dan lebih memilih menggunakan papan menu yang terbuat dari tisu bekas terus dikasih solasi, mikrofon dari kaleng bekas yang udah karatan, dan penanda yang terbuat dari mika daluarsa, coy. Tuan Krab menganggap ini semua lebih baik karena ini semua gratis. Nah, beberapa saat kemudian datanglah pelanggan pertama mereka di drive-thru ini, coy. Dan seperti biasa Squidward nyatat pesanannya, ngasih ke SpongeBob, dan SpongeBob yang menyiapkan pesanannya. Tapi ketika SpongeBob ingin mengantarkan pesanannya lewat jendela drive-thru ini, ternyata lubangnya nggak muat, coy. Mau diakalin kayak gimana pun tetap aja makanannya jadi tumpah. Apalagi ini malah dikasih trampolin, coy. Yang akhirnya pelanggannya ini protes minta ganti rugi ke Tuan Krab. Terus agar pelanggannya tidak protes lagi, Tuan Krab menjebol temboknya lagi biar lubangnya jadi lebih gede. Nah, setelah masalah ini selesai, timbul masalah baru lagi, coy. Yaitu Squidward mengeluh jika jarak dari drive-thru ke meja kasir ini terlalu jauh. Nah, untuk mengatasi ini, Tuan Krab memindahkan meja kasir ke samping jendela drive-thru, kemudian memindahkan pemanggangnya SpongeBob ke ruangannya Tuan Krab, menggeser meja Tuan Krab ke dapur dan menjebol dindingnya Tuan Krab agar Squidward bisa memberikan pesanan pelanggan ke SpongeBob. Nah, tapi problemnya nggak berhenti di situ, Pak. Ada Manula yang udah budek jadi dia kira Krusty Krab udah tutup. Terus Squidward dikerjain sama temen-temennya Pearl sampai kupingnya sakit. Mobilnya Larry yang ketinggian. Jadi mau nggak mau Tuan Krab harus menjebol tembok bagian atas. Sampai antrian yang panjang banget sampai pada rusuh, Pak. Nah, karena kemacetan ini, polisi datang ke Krusty Krab. Tapi bukan buat nangkep Tuan Krab, coy. Melainkan polisi ini nggak mau ngantri, jadi dia datang langsung ke Tuan Krab. Ya, kita tahu lah ya otaknya polisi kayak apa. Dan polisi ini pun disuap dengan Krabby Patty gratis oleh Tuan Krab. Tapi ternyata bukan itu masalah utamanya, Pak. Bos terakhir pun datang alias wali kota Bikini Bottom. Nah, untuk mengatasi keluhan kemacetan ini, gara-gara antrian di Krusty Krab terlalu panjang, Tuan Krab punya ide untuk membuat drive-thru lagi, coy. Tapi ternyata 2 drive-thru belum cukup. Yang akhirnya Tuan Krab ngide buat nambah drive-thru ketiganya, Pak. Yang berakibat Krusty Krab jadi hancur, coy. Jadi suatu hari Want to learn
Jadi di film jika Komogakure berhasil membunuh Sasuke, jadi di suatu hari yang cerah, SpongeBob pergi ke bank buat ngambil duit, coy. Nah, alasan kenapa SpongeBob ngambil duit itu karena di hari ini kartu koleksi Mermaidman dan Breakable Boy baru aja dirilis. Jadi SpongeBob pengen beli kartu itu, coy. Ya kita tahu lah ya kalau SpongeBob ini fans fanatiknya Mermaidman dan Breakable Boy, coy. Nah, sesamanya SpongeBob di toko dan membeli satu pack kartu idamannya, SpongeBob kagum karena ia menganggap kartunya bagus-bagus. Tapi kekaguman ini seketika hilang di saat penjaga tokonya bilang jika kartunya SpongeBob biasa aja. Karena ada kartu Mermaidman dan Breakable Boy yang bisa bergerak dan kartu ini hanya ada 5 di seluruh Bikini Bottom. Nah, jadi saat mereka ingin ke negara besi untuk rapat. Nah, kalau tokonya rame. Jadi suatu hari saja pulang kerja di Krusty Krab, seperti biasa Squidward mengeluh dengan tingkahnya SpongeBob dan tempat kerjanya karena tempat kerjanya kumuh plus bosnya pelit banget. Bahkan kayak di depan pintu pun gak dikasih, Pak. Nah, mendengar hal ini Tuan Krab mengatakan ke Squidward jika Squidward tidak tahu apa-apa tentang cara berbisnis. Di sini Squidward masih bodoh amat, Pak. Tapi ketika perjalanan pulang dengan SpongeBob, Squidward mengeluh sembari mengatakan jika dengan pengetahuannya dia bahkan bisa membuat Cambaket sukses. Dan pas banget Plankton mendengar hal ini, coy. Terus dia menawari Squidward untuk bekerja sama mengembangkan Cambaket. Awalnya Squidward ragu, Pak. Tapi ketika Tuan Krab lewat sembari mengatakan jika Squidward tidak berharga, Squidward langsung menerima tawarannya Plankton, coy. Ya udah pasti emosi lah, coy. Nah, agar Cambaket bisa sukses, Squidward berencana untuk menggabungkan Cam Plankton dengan resep rahasia milik neneknya Squidward yang memerlukan proses memasak selama 24 jam, Mbak. Nah, setelah 24 jam berlalu, akhirnya camnya Squidward pun jadi, coy. Dan rasanya enak banget. Bahkan lebih enak dari Krabby Patty. Nah, beberapa hari kemudian, benar aja Cambaket menjadi restoran mewah yang sukses besar, Pak. Bahkan sampai diliput oleh stasiun TV. Nah, ketika Tuan Krab melihat Squidward ada di TV, awalnya Tuan Krab biasa aja, karena dia mengira itu tidak akan mempengaruhi Krusty Krab. Tapi kenyataannya pelanggan Krusty Krab pergi ke tempatnya Squidward semua, coy. Bahkan ada orang yang mampir ke Krusty Krab cuma buat makan camnya Squidward karena kursi di Cambaket sudah penuh. Oh ya, nama restorannya ganti, ding. Nama restorannya jadi Le Cambaket, coy. Ya, cuma nambahin kata Le doang, Mbak. Panik dong Tuan Krab. Terus malamnya Tuan Krab dan SpongeBob berusaha menyamar dan datang ke Le Cambaket. Ketahuan oleh Squidward dan dipermalukan oleh Squidward di depan orang banyak, coy. Nah, semakin hari Let's Cambaket semakin sukses, Pak. Bahkan banyak orang yang rela ngantri berjam-jam demi bisa makan cam plus dapat tanda tangannya Squidward. Nah, karena antrean yang panjang banget ini ditambah waktu masak cam yang lama banget, Squidward jadi nggak sabaran, Pak. Jadi dia menghidangkan cam yang belum dimasak selama 24 jam. Nah, beberapa hari kemudian tindakannya Squidward ini ketahuan sama neneknya, coy. Neneknya Squidward marah karena jika cam resep rahasianya tidak dimasak tepat selama 24 jam, maka orang yang memakannya akan merasakan sakit perut yang amat parah. Pelanggan yang denger ini udah jelas pada marah dong. Dan dengan seketika Cambaket hancur, coy. Dan Krusty Krab kembali berjaya. Terus di endingnya Squidward naik pangkat dari kasir menjadi keset di depan pintu, coy. Jadi suatu hari saja pulang kerja di Krusty Krab, seperti biasa Squidward sebelum menghadapi ujian aplikasi pembuat. Jadi suatu hari Krusty Krab di demo karena Squidward tiba-tiba menghilang dari meja kasir, Pak. Nah, setelah Tuan Krab nanya ke SpongeBob di mana Squidward, tiba-tiba ada suara keras dari arah gudang. Ternyata setelah dicek, itu suara dari rak roti yang menimpa Squidward. Awalnya Tuan Krab cuma khawatir ke rotinya doang, Mbak. Tapi setelah dia tahu jika kakinya Squidward terkilir karena kecelakaan kerja, Tuan Krab jadi panik, coy. Karena ada peraturan dari lembaga pengawas industri yang bernama OES yang mengatakan jika pekerja dari suatu perusahaan mengalami cedera karena kecelakaan kerja, maka pemilik usaha harus membayar denda, coy. Ya kita tahu lah ya kalau Tuan Krab ini pelit banget. Jadi agar Squidward tidak melapor ke OS, Tuan Krab bersedia untuk melakukan apapun agar Squidward menjaga rahasia. Mulai dari ngasih bantal di kepala sama kaki, mijitin Squidward, nyebutin kerang yang ada di punggungnya Squidward. Nah, sembari Tuan Krab melayani Squidward, Tuan Krab menyuruh SpongeBob untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di gudang. Nah, untuk mengetahuinya, SpongeBob dengan bantuan Patrick berusaha untuk mereka ulang adegan Squidward jatuh tertimpa rak. Nah, tapi karena ini SpongeBob dan Patrick, dua orang idiot, jadi mereka ulang adegan berkali-kali sampai Patrick bonyok pun hasilnya tetap nggak ketemu, Pak. Nah, tiba-tiba SpongeBob punya ide. Aha, gimana kalau kita panggil ahlinya aja, kata SpongeBob. Dan akhirnya SpongeBob memanggil OWS untuk menyelidiki kasus ini, coy. Kan berarti perjuangannya Tuan Krab percuma. Apa? 1. Ya, nah di saat karyawan OS tiba, Squidward menceritakan jika ia bisa bernasib seperti ini karena di saat dia sedang bekerja, dia melihat jumlah wijen yang ada di Krabby Patty pelanggannya kurang 1. Yang biasanya 11 ini cuma 10, coy. Penting banget emang. Nah, makanya Squidward berinisiatif untuk menggantinya. Nah, tapi saat dia ingin mengambil roti pengganti di gudang, tiba-tiba rantai raknya putus sehingga raknya pun jatuh menimpa Squidward, coy. Nah, setelah mendengar ceritanya Squidward ini, OS langsung menghitung denda yang harus dibayarkan oleh Tuan Krab. Yang setelah dihitung-hitung itu totalnya $1, coy. Cuma 16.000, coy. Tapi tetap aja Tuan Krab nggak ikhlas. Di saat dia sedang nangis, tiba-tiba dia teringat kalau di gudang ini ada CCTV. Kaget dong Squidward. Dan setelah dicek, ternyata Squidward bisa jatuh dari rak karena dia tiduran di atas rak roti, coy. Udah jelas marah dong Tuan Krab. Dan endingnya Squidward gantian disuruh oleh Tuan Krab untuk mencabuti kerang yang ada di punggungnya, coy.
Jadi suatu hari Krusty Krab di demo karena Squid. Kalau kita mau ngikutin ceritanya dari awal, maka God of War setelah 2 teman sekorup-korupnya Hiruzen. Kok bisa? Kok timnya Minato ada 2 Johnny? Minato ini kayaknya bang bedanya. Saya love you.